Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat walafiat. Tetap semangat ya anak-anak semua. Belajar di rumah, belajar daring. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Jadi pada prinsipnya walaupun pembelajaran kita daring, mungkin membosankan anak-anak di rumah terus, tapi bagaimanapun juga memang keadaannya seperti ini, jadi tetap dijalani dan tetap optimis, tetap semangat ya. Yang penting belajarnya semangat, belajarnya dilakukan secara tertib dan teratur. Baik anak-anak semua, sebelum kita awali pembelajaran kita, kita berdoa dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kita tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Kita lebih mengkhususkan membahas tentang perbedaan suku bangsa dan pekerjaan. Yang pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan. Yang kemarin itu kita membahas perbedaan budaya. Nah, sekarang kita membahas perbedaan suku bangsa dan pekerjaan. Baik, tujuan pembelajaran kita yaitu untuk menjelaskan pluralitas masyarakat Indonesia pada aspek suku bangsa dan pekerjaan. Ya, peta konsep dari materi kita yaitu kita nanti akan membahas perbedaan suku bangsa itu dan perbedaan dari pekerjaan. Baik, kita mulai dengan perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia itu memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, dan suku Jawa itu kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai kurang lebih 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa itu tinggal di Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi banyak suku Jawa ini melakukan mobilitas, transmigrasi, dan tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Yang paling banyak kalau di Sumatera itu di Lampung itu sangat banyak suku Jawa. Suku Sunda, kemudian selanjutnya ada suku Melayu, suku Madura, secara urutan setelah jumlah paling banyak populasi di Indonesia. Nah, berikut ini ada anak-anak bisa melihat situ ada tabel nama suku bangsa dan daerah asal. Misalkan kita ambil salah satu suku apa kira-kira ada di daerah asal Kalimantan. Ternyata di Kalimantan Barat itu tidak hanya ada Dayak, tapi ada suku Ngaju, ada Pokayan, ada Murut, ada Puanan, dan Odanun. Slide selanjutnya masih suku bangsa dan daerah asal. Bahkan kita ambil contoh yang kedua adalah Nusa Tenggara Timur. Ada suku Timor, Rote, Sabu, Manggarai, Ngada, Endelio, Tarantuka, dan Sumba. Itu salah dua yang saya sebutkan tadi, yaitu contoh suku bangsa dan lokasi. Dan itu ada tabel beberapa itu menandakan bahwa suku bangsa di Indonesia itu sangat beragam. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, itu tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia itu menurut teori ada 3, yaitu berasal dari bangsa Afrika,
kemudian Proto Melayu dan Deutero Melayu, dan dari ras Melanosoid. Kita kupas satu-satu. Bangsa Veda, teori ini dari Paul dan Fritz Saracen. Nah, bangsa Veda itu dicirikan dengan ras yang berkulit gelap dan tubuhnya kecil. Nah, ras ini itu awalnya mendiami Asia bagian tenggara, yang saat itu masih berstatus dengan daratan pada zaman es. Periodenya periode glasial. Nah, namun setelah periode es berakhir, es mencair, dataran tersebut kemudian terpisah oleh lautan, yaitu Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Akibatnya daratan yang tadinya bersatu kemudian terpisah menjadi daratan utama Asia dan Kepulauan Indonesia. Nah, penduduk masih tinggal di daerah pedalaman, dan penduduk pendatang itu berada atau mendiami daerah pesisir. Nah, orang Veda itu kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kepulauan Kai, Ram, dan timur barat. Ada Flores Barat juga, dan terus ke timur sampai ke Kepulauan Melanesia. Nah, beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mamak yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi itu merupakan penduduk tertua di Indonesia. Nah, mereka itu diyakini erat mempunyai hubungan dengan orang Veda. Itu secara singkat bangsa Veda. Kemudian ada Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah, ciri fisik dari mereka adalah rambutnya lurus, kulitnya kuning, kecoklatan, sawo matang gitu, dan bermata sipit. Proto Melayu dan Deutero Melayu itu tiba di Kepulauan Indonesia itu ada dua gelombang, dua kedatangan. Nah, gelombang kedatangan pertama itu dari Proto Melayu dulu atau Melayu tua. Nah, mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan yang sekarang menjadi provinsi Yunnan. Nah, Proto Melayu itu bermigrasi ke wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu barat dan timur. Nah, barat itu dari Yunan, Cina bagian selatan, kemudian masuk ke Indochina, masuk ke Siam Thailand, masuk ke Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya nyebar ke pulau-pulau Indonesia. Nah, jalur timur itu melalui Kepulauan Ryukyu, Jepang. Dari sana mereka lewat laut menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Proto Melayu itu membawa perkakas dari batu, contohnya kapal persegi, kapal lonjong. Kapal persegi itu dibawa oleh Proto Melayu yang bermigrasi melalui jalur barat, sedangkan kapal lonjong itu dibawa oleh Deutero Melayu yang bermigrasi melalui jalur Proto Melayu yang bermigrasi melalui jalur timur. Suku bangsa di Indonesia yang tergolong Proto Melayu itu contohnya Mentawai, Dayak, Toraja. Kemudian gelombang kedatangan ke Kepulauan Indonesia berikutnya itu Deutero Melayu atau Melayu Muda. Nah, ini asalnya dari Indochina bagian utara. Kedatangan Deutero Melayu itu sendiri itu mendesak keberadaan Proto Melayu ke arah pedalaman. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Mereka telah melakukan kegiatan bercocok tanam. Nah, padi banyak ditanam di Indonesia itu di Tenggarai itu dibawa oleh Deutero Melayu dari wilayah Assam Utara. Assam Utara itu Burma Utara. Bangsa Deutero Melayu itu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju dibandingkan Melayu tua. Nah, karena itu mereka berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang di Indonesia seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Jadi orang Jawa itu di Tenggarai itu dari Deutero Melayu Muda. Dalam perkembangannya selanjutnya itu Proto Melayu dan Deutero Melayu itu berbaur. Akhirnya sulit dibedakan mana yang pure murni dari Proto atau Deutero. Kemudian ras Melanosoid. Mereka itu tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Kedatangan ras Melanosoid itu
perkiraannya itu zaman es terakhir. Pada saat itu Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ras Melanesia itu melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua atau yang dangkalan Sahul. Pada perkembangan selanjutnya terjadi pencampuran antara ras Melanesoid dan ras Melayu yang menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Melayu. Begitu secara singkat pembahasan nenek moyang bangsa Indonesia yang berkaitan erat dengan perbedaan suku bangsa yang beragam di Indonesia. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah perbedaan pekerjaan. Kira-kira dekat ini ada pertanyaan dari anak-anak semua. Jika anak-anak ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di channel YouTube, di kolom komentar video. Formatnya adalah nama dan kelas, kemudian pertanyaannya apa, atau anak bisa kirim WA secara pribadi ke nomor saya. Nah, dari pertanyaan itu bisa dijadikan sebagai nilai keaktifan dari anak-anak dalam mengikuti pembelajaran daring. Baik, perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan sendiri ada digolongkan menjadi pekerjaan formal dan informal. Dicontohkan pekerjaan formal itu pegawai kantor, sedangkan informal itu pedagang. Pekerjaan itu bentuk dari kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Bisa dari formal ataupun informal. Nah, pekerjaan formal itu pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Karyawan perusahaan, pegawai kantor, kantor bank, pegawai pemerintahan, guru, itu contoh pekerjaan di sektor formal. Jadi pekerjaan di sektor formal itu terdidik dan terlatih. Pada jenis pekerjaan formal ini seseorang atau individu terikat langsung dengan sistem, terikat langsung dengan korporat, terikat langsung dengan lembaga, terikat dengan aturan yang berlaku. Jadi mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Nah, berbeda dengan sektor informal yang dicontohkan pada slide ada pedagang atau pelaku usaha mandiri. Nah, mereka bekerja secara mandiri, tidak bergantung dengan pihak lain. Jadi mereka benar-benar independen. Nah, contoh yang lain adalah khusus pedagang macam-macam, pedagang bakso, pedagang siomay, cilok, dan lain-lain. Jadi mereka independen, kalau ingin libur ya bebas libur, bisa sewaktu-waktu, tidak kerja boleh bebas. Gitu. Jadi perbedaannya itu. Nah, informal sendiri itu tidak terdidik. Tidak terdidik rata-rata pekerjaan informal itu tidak. Begitu kira-kira anak-anak semua. Apakah ada kesulitan ini anak-anak dalam pembelajaran daring atau dalam mengikuti pembelajaran IPS? Boleh anak-anak jika mengalami kesulitan terkait materi IPS, silahkan anak-anak japri saya secara langsung, boleh apa aja yang menjadi kesulitan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran daring mata pelajaran IPS. Nanti ngobrol dan kita misalkan ada kesulitan dan kita ngobrol, insya Allah siapa tahu nanti ada solusi yang bisa dijadikan sebagai jadikan solusi untuk kesulitan dari pembelajaran anak-anak semua. Dan kesimpulan dari materi pembahasan kita adalah setiap suku bangsa itu memiliki derajat yang sama, jadi tidak ada yang lebih unggul suku yang mana. Nah, secara ilmiah perbedaan suku bangsa Indonesia itu tidak terlepas dari faktor sejarah dari nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan pekerjaan itu semuanya sama.
pekerjaan itu semuanya mulia, asal dilakukan secara halal, dilakukan secara baik, dan pekerjaan itu bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kita lanjut ke latihan soal. Nomor 1, latihan soal 1. Keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia memiliki dampak positif, kecuali kira-kira yang mana? Option A, B, C, atau D? Option A, potensi dalam bidang pariwisata positif, bangsa menjadi lebih luas, dinamis, positif. Objek kajian budaya internasional sangat positif. Nah, berarti kecuali yaitu yang D, option D, betul. Kegagalan komunikasi bahasa. Kemudian latihan soal 2. Perhatikan nama suku bangsa di Indonesia. 1 Minangkabau, 2 Gayo, 3 Osing, 4 Anuk Jame, 5 Ngaju. Yang termasuk suku bangsa Indonesia berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam adalah bisa tadi melihat tabel apa saja yang dari daerah Aceh. Ada Aceh, Gayo, Tamiang, Tamiang Ulu, Sangkil, Anuk Jame, Kluet, Gumbak Cadet, dan Simeuleu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Gayo dan Anuk Jame. Jadi 2 dan 4 adalah option D. Betul. Oke. Ada tugas untuk anak-anak semua. Tugasnya sangat mudah. Perintahnya adalah carilah sumber dari buku, boleh, internet, boleh, tentang contoh peran dan fungsi keragaman budaya di Indonesia. Jadi anak-anak bisa menuliskan atau mencontohkan, misalkan diambil keragaman budaya di Indonesia itu keris. Nah, nanti anak-anak bisa menganalisis keris itu perannya apa, kemudian fungsinya apa. Blangkon misalkan, peran dari blangkon apa, fungsinya apa. Kemudian batik boleh, sendera tari Ramayana boleh, apapun itu yang berkaitan dengan keberagaman budaya dari Indonesia. Nah, teknis tugas yaitu tugas dikirimkan via Google Form. Link Google Form itu nanti ada di bagian e-learning materi, nanti tinggal di copy paste di browser. Untuk waktu pengerjaannya adalah 2 kali 24 jam. Begitu kira-kira anak-anak semua materi yang semoga bermanfaat. Jangan lupa dibaca buku paketnya. Bisa dibaca buku paket yang sudah ada dari sekolah atau buku paket yang lain atau dari referensi yang lain. Begitu, tetap semangat anak-anak semua, tetap menjaga kesehatan dengan mentaati protokoler. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.